Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelius Hendra Divio. Pada kali ini kita akan pelajari mengenai kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberikan kita gambaran atau diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Kelas diagram adalah alat perancangan terbaik untuk tim pengembang. Diagram tersebut membantu pengembangan mendapatkan struktur sistem sebagai kode ditulis dan membantu untuk memastikan bahwa sistem adalah desain terbaik. Di sini ada bagian-bagian dari kelas diagram, yaitu ada nama kelasnya, class name, terus ada atribut, ada operation atau method, lalu ada relationship. Nah, jadi nanti sini ada sini diagramnya, terus ini ada nama kelasnya, terus ini atribut, ada operasinya, operation atau method, terus nanti yang menghubungkannya itu adalah relationship. Lalu di sini adalah simbol relationship antar kelas. Pertama yang garis saja itu adalah asosiasi atau association, yaitu adalah relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Lalu ada asosiasi berarah atau directed association. Dia tanda panah. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Lalu ada generalisasi. Dia pakai tanda panah tapi panahnya itu pakai segitiga ya ujungnya. Yaitu relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi atau umum khusus. Lalu ada kebergantungan atau dependensi. Dia panah tapi putus-putus garisnya, yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Dan yang terakhir ada agregasi atau aggregation, yaitu dia tanda panah tapi ujungnya itu pakai belah ketupat ya, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Nah, terus sini ada penjelasannya lagi. Relasi generalisasi digunakan dalam hubungan antar kelas induk dengan kelas turunan atau inherited. Nah, relasi agregasi digunakan ketika satu kelas dibentuk atau terdiri dari kelas-kelas lainnya. Nah, di sini ada relationship multiplicity. Multiplicity atau multiplicitas menunjukkan jumlah suatu objek yang bisa berhubungan dengan objek lain. Nah, jadi di sini ada nilai kardinalitas dari 0 titik 1. 0 artinya 0 atau 1. Terus di sebelah ada contohnya. Ya, ini karena kardinalitas itu kalian harusnya udah belajar ya di sistem basis data. Lalu ada nilai kardinalitas 1 artinya hanya 1. Ada yang 0 titik bintang, 0 atau lebih. Terus ada 1 atau lebih dan lain-lainnya. Lalu sini ada contoh kasus. Jadi di sini merupakan kelas diagram yang ada di sistem perpustakaan. Ya, jadi situ ada peminjam, ada pinjaman, ada buku, lalu ada buku pemrograman, buku matematika dan buku bahasa Inggris. Nah, di sini adalah tuh nama kelasnya ya. Ini ada peminjam, ada pinjaman, ada buku, buku pemrograman, matematika, buku bahasa Inggris. Lalu di sini ada atribut. Ya kan, atribut dari peminjam itu ada ID peminjam, terus ada nama, alamat, nomor telepon. Ini juga pinjaman tuh ada ID peminjam, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, atau tanggal dibalikin ya bukunya.
Terus ada buku, ada kode buku, jenis buku. Terus ini juga sama, kode buku, judul buku, pengarang. Sedangkan ini adalah operation atau metodenya, yaitu peminjam dia tuh ada operation minjam, berarti dia bisa meminjam buku. Lalu di sini ada relationnya, ada relationnya, dan sini ada relation yang aggregation. Lalu sini ada nilai kardinalitasnya. Di sini peminjam yaitu satu, ini satu atau lebih. Itu di sini saya juga nulis penjelasannya. Jadi pertama di situ ada 6 kelas, yaitu ada kelas peminjam, pinjaman, buku, buku pemrograman, buku matematika, dan buku bahasa Inggris. Lalu kelas pinjaman adalah kelas yang tidak dapat berdiri sendiri, yaitu kelas yang digunakan untuk dua kelas yang saling berhubungan. Maka dibutuhkan satu kelas penghubung, yaitu kelas pinjaman. Di kelas peminjam terdiri dari atribut ID, peminjam, nama, alamat, itu udah kita sebutin tadi. Lalu di kelas buku terdiri dari atribut kode buku dan jenis buku. Itu juga udah kita sebutin ya tadi. Yaitu buku pemrograman, matematika, dan bahasa Inggris. Itu kelas turunan dari kelas buku dan memiliki atribut yang sama, yaitu kode buku, judul buku, dan pengarang. Kelas peminjam berelasi dengan kelas pinjaman dengan association one to many, karena satu peminjam bisa meminjam banyak buku. Kelas buku juga berelasi dengan kelas pinjaman dengan association one to many, karena satu buku bisa dipinjam oleh banyak peminjam. Kelas buku pemrograman, buku matematika, dan buku bahasa Inggris dihubungkan dengan kelas buku dengan aggregation, karena mereka adalah kelas turunan dari kelas buku. Oke, itu aja yang saya jelaskan. Kalau misalnya masih ada yang bingung bisa tanya. Kalau misalnya saya ada yang salah, mohon maaf dan boleh dikoreksi karena kita di sini sama-sama belajar. Kurang lebihnya itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.